Jadi gini, kalau Islam dengan Nabi Israel, apanya bertentangan? Tidak bisa. Tuhan para nabi itu Tuhannya tidak kelihatan nih, sama dengan Islam apanya? Yesus juga mengatakan kayak gitu. Ya, apanya? Tidak ada yang bertentangan. Justru kalian ini, Yesus utusan, ngaku utusan, ayatnya banyak. Kalau saya sebutkan itu banyak banget ayatnya. Ya, tidak bisa utusan dituhankan, itu nggak bisa. Masa orang penyampai firman dijadikan Tuhan? Seharusnya utusan itu diimani perkataannya. Seperti Islam itu loh. Muhammad, engkau siapa? Utusannya Allah. Untuk siapa? Seluruh dunia. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan gitu. Yesus juga gitu. Ya, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Bahkan di ayat yang lain, hanya 12 suku Israel yang aku hakimi. Ya, kan jelas itu diimani seharusnya. Kalau saya nanya, terus Tuhan yang benar siapa? Yesus. Ya Allah. Jadi kalau kamu ingin hidup yang kekal, ya mentuhankan Allah. Percaya kepada dia, mengenal dia. Juga mengenal Yesus yang sebagai utusan. Yohanes 17 ayat 3. Nah ini harus diimani. Kalau kalian kan melenceng. Utus dijadikan Tuhan. Dia manusia menerima firman, dikatakan firman jadi manusia. Tuhan yang benar Allah, malah Yesusnya yang dijadikan Tuhan. Ya, Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus bersujud, berdoa. Lukas 6 ayat 12. Pergilah Yesus semalaman dia berdoa kepada Allah. Kalian berdoa bukan kepada Allah. Jadi kalian itu bukan mengikuti, menyimpang. Ya, tidak mau kalian keajaran Yesus itu. Kalau kami, ya 100% taat kepada Nabi Muhammad. Apa pengakuan dia? Ya utusannya Allah untuk seluruh dunia, Nabi, utusan. Maka ana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, jadi teman-teman Kristen ini harus dipahamkan memang lebih mendalam lagi ya, bahwasanya Anda tidak kemudian bisa menemukan perbedaan yang kemudian mencolok antara agama Yahudi dan Kristen, apalagi dalam konsep Tuhan. Ya, jadi kita kembali kepada tema yang tadi. Kalau Yesus mempunyai mujizat, kami akui itu. Menghidupkan orang mati, Islam mengaku itu. Menyembuhkan orang sakit, yes, Islam mengaku itu. Tapi yang masalah kemudian, Rasul Muhammad SAW tidak mengambil posisi itu. Tapi Paulus bagaimana? Dia nggak mau kalah. Ya, dia pun dikatakan menghidupkan orang mati. Bisa Anda lihat di dalam kitab saudara, bagaimana kemudian diceritakan bahwasanya dia juga, Paulus ini juga menghidupkan orang mati. Bahkan dengan hanya menyembuhkan orang sakit itu, hanya meletakkan sapu tangannya aja dia sudah sembuh. Nah itu yang perlu saudara pahami. Jadi Paulus itu hebat. Dia bahkan melebihi kehebatan Yesus. Sehingga Yesus pun cemburu dan marah. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 5, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Paulus mengaku dia bertemu dengan sosok yang bernama Yesus itu. Ya, di Yohanes 8 nomor 29 jelas sekali di sana Yesus memberitahukan bahwa ia adalah utusan Allah dan akan dilindungi oleh Allah dalam menjalankan misinya kepada Bani Israel. Itu Yohanes 8 nomor 29. Tetapi Paulus juga tidak mau ketinggalan. Paulus juga berfatwa bahwa dia itu juga adalah didampingi, dilindungi oleh Allah. Dan malah disuruh oleh Allah untuk menyebarkan Injilnya. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tapi selain Yahudi. Jadi Paulus itu sungguh jauh hebat daripada Yesus, menurut pandangan saya terhadap kitab saudara. Jika Yesus mati karena hukum Taurat di dalam Galatia 3 nomor 13, di mana dikatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, ya, dengan jalan mati terkutuk karena kita katanya. Maka dikatakan dia terkutuk, maka Paulus juga mati karena hukum Taurat. Anda baca di dalam Galatia 2 nomor 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Hebat itu Paulus. Hebat dia. Galatia 2 nomor 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Sampai-sampai Paulus itu juga mati sama seperti Yesus, disalib juga dia. Itu perkataannya dia. Aku disalibkan dengan Kristus. Galatia 2 nomor 19.